P-analitik, persiapan pasien tidak memerlukan persiapan khusus. Persiapan sampel darah kapiler segar atau darah EDTA. Prinsip tes, yaitu membuat apusan darah pada kaca objek. Prinsip pewarnaannya, pada apusan darah ini menggunakan dua zat warna yang berbeda, yaitu azur B yang bersifat basah, eusin Y yang bersifat asam. Dan warna yang dianjurkan yaitu white Giemsa dan pewarnaan MGG atau My Gunwald Giemsa. Selanjutnya kita masuk di alat dan bahannya. Alatnya itu yang pertama ada kaca objek 25 x 75 mm, kaca pendorong, kaca objek, pipet pastur, metanol, buffer, Giemsa, dan pewarnaan MGG. Analitik, cara membuat apusan darah. Yang pertama, pilihlah kaca objek yang permukaannya rata dan berilah identitas pasien yang terdiri dari nama pasien dan nomor rekam medis. Sediakanlah kaca penghapus untuk digunakan pada kaca objek. Kemudian ambillah darah EDTA. Dan tetesilah kurang lebih 1 tetes dengan sudut 30-45 derajat pada kaca objek. Kemudian ambillah kaca penghapus dan tariklah ke belakang hingga darah menyebar. Kemudian dengan gerakan mantap doronglah hingga terbentuk 3-4 cm apusan darah pada kaca objek. Kemudian biarkanlah mengering dan letakkanlah di atas rak kaca objek. Ciri-ciri sediaan yang baik yaitu tidak melebar sampai tepi kaca objek, panjangnya setengah sampai 2/3 panjang kaca, mempunyai bagian yang cukup tipis untuk diperiksa. Pada bagian itu eritrosit berdekatan tanpa bertumpukan, kemudian terlihat rata, tidak berlubang ataupun bergaris, mempunyai penyebaran leukosit yang baik, tidak berhimpun, ada pinggir-pinggir ataupun ujung-ujung pada sediaan. Cara pewarnaan sediaan apus menggunakan pewarnaan MGG. Pertama, sediakanlah apus dan letakkan pada rak kaca objek. Kemudian kita lakukan fiksasi menggunakan metanol. Teteslah hingga merata pada sediaan apus. Kemudian kita tunggu hingga kering. Setelah kering, kita teteskan dengan pewarnaan MGG yang telah diencerkan dengan larutan buffer dengan perbandingan 1:1. Teteskan hingga merata. Kemudian tunggu hingga 10 menit. Setelah 10 menit, kita buanglah larutan MGG yang tersisa. Kemudian setelah itu kita melanjutkan dengan pewarnaan Giemsa. Nah, pewarnaan Giemsa ini yang telah diencerkan dengan larutan buffer dengan perbandingan 1:9, di mana lah pewarnaan Giemsa 1 larutan buffer 9. Teteskanlah hingga merata. Kemudian
Kemudian tunggulah hingga 15 menit. Selanjutnya setelah 15 menit, kita bilaslah sediaan yang telah diwarnai dengan pewarnaan Gemza. Pertama-tama dengan air mengalir yang lambat, kemudian air yang kuat agar semua kelebihan zat warna hilang. Kemudian kita letakkan pada rak dengan posisi tegak lurus. Kemudian tunggulah hingga mengering. Setelah mengering, kita lakukan pembacaan di bawah mikroskop. Evaluasi erytrosit. Yang perlu kita perhatikan dalam erytrosit ini adalah morfologi dari erytrosit itu, yang terdiri dari ukurannya. Diameter erytrosit itu sekitar 6-8 mikrometer atau kurang lebih sama dengan inti limfosit kecil. Kemudian bentuk dari erytrosit itu yaitu bingkonkav bundar, di mana bagian tepinya itu lebih berwarna merah daripada sentralnya. Kemudian warna dari erytrosit itu bagian sentralnya itu berwarna lebih pucat sehingga disebut dengan akromia sentral. Kemudian terdiri dari badan-badan inklusi atau benda-bendanya. Kemudian distribusinya merata. Evaluasi trombosit, di mana trombosit ini memiliki diameter sekitar 1-3 mikrometer, tidak berinti, mempunyai granula, dan bentuknya reguler. Jumlah kadar normal trombosit itu diperkirakan jika satu trombosit sekitar 15-20 eritrosit atau 5-15 lapangan pandang imersi. Evaluasi leukosit. Leukosit adalah sel berinti. Pada darah tepi paling banyak ditemukan adalah sel PMN. Nah, jenis leukosit ini dalam darah terdapat eosinofil 1-3%, basofil 0-1%, neutrofil batang 2-6%, neutrofil segmen atau PMN 50-70%, limfosit 20-40%, monosit 2-8%. Nah, dalam keadaan normal diperkirakan 1 leukosit per 500 eritrosit. Ciri-ciri neutrofil. Neutrofil memiliki 3-5 lobus, granulositnya berwarna merah muda terang atau samar, kemudian masa hidupnya 1-4 hari. Fungsinya neutrofil yaitu fagosit bakteri atau mikroba, kemudian imatur aben neutrofil. Ini merupakan bentuk dari imatur neutrofil yang baru saja keluar dari bone marrow. Nukleusnya berbentuk band dan belum terbentuk segmen. Limfosit. Limfosit memiliki nukleus yang agak bulat, kemudian tidak memiliki granulosit. Kemudian limfosit ini pada limfosit B dan limfosit T tidak bisa dibedakan pada hapusan. Kemudian sitoplasmanya kurang aktif, memiliki mitokondria dan ribosom yang bebas. Masa hidup dari limfosit ini beberapa jam atau sampai beberapa tahun. Kemudian limfosit ini fungsinya untuk sebagai respon imun adaptif. Kemudian monosit. Nah, monosit ini nukleusnya berbentuk seperti huruf C, kemudian tidak memiliki granulosit. Masa hidupnya beberapa jam sampai beberapa tahun, memiliki sitoplasma dan mitokondria dan lizozim yang kecil. Fungsi dari monosit ini sebagai makrofag pada mikroba. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil ini berbentuk bilobus. Kemudian terdapat granulosit yang berwarna merah atau pink tua. Kemudian fungsi dari eosinofil ini sebagai respon jika ada cacing atau helmin, kemudian reaksi alergi. Kemudian masa hidupnya eosinofil ini beberapa minggu. Dan terakhir ada basofil. Basofil ini nukleusnya berbentuk bilobus, memiliki granula yang berwarna ungu atau tua, kemudian masa hidupnya juga beberapa minggu. Fungsi dari eosinofil ini adalah memicu inflamasi agar histamin melepaskan agar reaksi alergi dapat berjalan. Kita masuk di jenis-jenis leukosit. Nah, yang pertama ini ada neutrofil bersegmen, yaitu ini
terjadi penyempitan, kemudian ada segmennya. Yang kedua ini adalah neutrophil imatur atau band cell. Ini merupakan bentuk dari imatur neutrophil bersegmen. Kemudian ada penyempitan yang sedikit, tidak bersegmen. Ini yang gambar ketiga adalah limfosit, terdapat sitoplasma. Gambar keempat adalah monosit yang terdapat vakuolisasinya. Gambar kelima adalah eosinofil yang tampak berwarna merah muda, kemudian terdapat granula dan inti yang tampak hitam. Kemudian gambar keenam ini adalah basofil. Ini terdapat granul yang menutupi inti sehingga intinya tidak terlihat jelas dan warnanya lebih gelap.